Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah balik lagi di Kampung Jepang bersama saya Reza Choi di sini. Hari ini nggak sama Udin ya, saya doang. Pada kesempatan kali ini kita nggak akan membahas tentang bahasa Jepang. Sebagai gantinya kita akan membahas nama-nama marga yang ada di Jepang. Oke, tanpa buang waktu lagi, hajime mashou. Teman-teman perlu ketahui bahwa nama orang Jepang itu secara umum hanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah marga, yang kedua adalah nama. Nah, nama mereka itu sangat unik ya. Jadi urutannya itu berbeda tergantung versinya. Nama mereka itu ada dua versi, yaitu versi Jepang dan versi Barat. Nah, kalau misalnya versi Jepang, nama mereka itu dimulai dari marga, lalu diikuti dengan nama. Tapi, kalau misalnya versi Barat, urutannya dibalik, yaitu nama dulu, baru marga. Misalnya nama yang sering muncul di buku-buku bahasa Jepang, Tanaka. Tanaka itu adalah marga, terus namanya misalnya Tanaka Kei, Tanaka Kei. Nah, itu adalah versi Jepangnya karena dimulai dari marga. Kalau versi baratnya namanya menjadi Kei Tanaka. Nah, dalam bergaul dengan orang Jepang, kita panggil mereka dengan nama marga. Kita nggak bisa sembarangan panggil nama mereka. Hanya untuk orang-orang yang sudah akrab dengan mereka, baru kita bisa panggil mereka dengan nama. Sebenarnya bukan ini sih yang ingin saya beritahu kepada teman-teman sekalian yang ada di Indonesia. Nama-nama marga mereka itu lucu banget. Sebagai contoh, nama yang saya sebutkan itu kan tadi nama marganya adalah Tanaka. Nah, kalau teman-teman sudah tahu bagaimana cara menulis Tanaka itu dalam kanji, itu dia dimulai dengan ta, yang berasal dari kata tambo yang artinya sawah, dan naka itu artinya di tengah. Jadi, nama marganya itu memiliki arti di tengah sawah. Nah, kalau kita aplikasikan ke nama baratnya atau di ke-Indonesiain ya, namanya itu jadi Kei di tengah sawah. Kei di tengah sawah. Lucu ya. Contoh lagi, nama marganya Kobayashi. Kobayashi itu cara nulisnya, kalau misalnya teman-teman tahu kanjinya, itu dengan kanji kecil dan kanji hutan. Jadi kalau kita terjemahkan langsung, nama marganya itu adalah hutan kecil. Jadi kalau misalnya namanya adalah Kei Kobayashi, berarti kalau ditranslate langsung itu namanya Kei hutan kecil. Yang lebih menariknya lagi, dengan mengetahui nama-nama marganya itu, kita bisa tahu asal muasal nenek moyangnya itu dari mana, di kampung mana, di daerah mana, di provinsi mana. Kita bisa cari di internet. BTW nih teman-teman, info aja ya. Karena kanji dari marga mereka itu memiliki arti tersendiri dan bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Biasanya nih, kalau misalnya anak-anak Indonesia atau anak-anak diaspora yang ada di Jepang ini, atau orang Jepang yang udah bisa bahasa Indonesia, biar nggak ketahuan gitu, kita ngobrolnya itu kasih nama samaran. Contoh, kebetulan di divisi saya ada orang Jepang yang udah lama di Indonesia. Jadi kalau misalnya saya ngobrol dengan dia, kalau misalnya kita mau ngomongin yang jelek-jelek tentang orang Jepang yang lain yang nggak ngerti bahasa Indonesia, kita pakai nama samaran dengan menggunakan arti kanji dari marga mereka. Misalnya ada atasan namanya Kobayashi. Kan Kobayashi itu kalau misalnya diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah hutan kecil. Jadi kita ngobrol bla 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 bla, si hutan kecil tadi gimana gitu. Jadi inti dari pelajaran kali ini adalah kalau adik-adik sekalian bisa baca kanji, kita bisa jelek-jelekin orang Jepang di depan kita tanpa harus sebut namanya, karena kita bisa tahu nama samarannya. Oke deh, saya kira cukup untuk video kali ini. Kalau misalnya suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan ya, bye bye.